Selamat bertemu kembali siswa SMA MA kelas 12. Kita akan masuk ke lanjutan pelajaran teori atom part 1. Jadi teori atom ini ada dua part. Part 1 mungkin kita menjelaskan teori dan contoh soal, kemudian part 2 kita latihan soal-soal pilihan ganda, ujian masuk perguruan tinggi, dan OSK atau OSP ya, atau soal-soal dari luar negeri. Oke, kita lihat acuan dari buku ini biasa, buku pelajaran Fisika Martin jilid 3 ya, untuk kelas 12. Dan ini belum terbit, penuntun belajar fisika yang isinya rangkuman teori yang cukup bagus dan soal yang cukup banyak. Untuk kelas 12, buku penuntun belajar fisika ya. Martin ya. Ini penerbitnya Ramawidya, ini penerbitnya Erlangga. Jadi kita akan hanya cerita sepintas teori atom ya, dan kita akan khususkan pada teori atom Rutherford dan Bohr. Adapun model atom yang saat ini diterima, model atom modern yang disebut model atom mekanika kuantum, ini secara terinci dipelajari dalam kimia kelas 10. Ya, silakan pelajari dari Maestro Kimia Martin kelas 10 jilid 1 penerbit Mass Media. Ini tulisan saya. Ya. Nah, kita kemukakan dulu teori atom Dalton. Dua hal penting dalam teori atom Dalton. Yang pertama, atom-atom suatu unsur semuanya serupa. Semuanya serupa artinya identik. Dan tidak dapat dirubah menjadi atom unsur lain. Misalnya atom perak tidak bisa kita rubah jadi atom emas atau jadi atom besi. Ya, itu Dalton ya. Kemudian yang kedua, dua atom atau lebih dari unsur-unsur yang berlainan dapat membentuk suatu molekul. Ya, Anda sudah tahu di ilmu kimia. Ya, misalnya hidrogen dan oksigen bisa membentuk molekul air, H2O. Kemudian selanjutnya, teori atom Dalton ini kan merupakan proklamasi ulang dari pengertian atom oleh Demokritus yang menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari unsur. Kemudian Thomson melakukan pertanyaan, betulkah atom itu bagian terkecil dari unsur? Nah, untuk itu dia melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda ya. Itu bisa alat percobaannya bisa dilihat di buku fisika ini halaman 404 ya. Jadi kalau Anda punya buku ini halaman 404 ini bisa dilihat di sini. Nah, inilah peralatan tabung sinar katoda yang dilakukan oleh Thomson ya. Jadi nanti dari katoda ini akan keluar sinar ya. Sinar menuju anoda. Kemudian nanti ternyata sinar ini bisa dibelokkan oleh medan magnet. Artinya apa? Sinar ini mengandung muatan-muatan listrik. Ya, jadi tidak seperti cahaya yang tidak mengandung muatan listrik. Ya, kita sebut partikel, dan ternyata ketemu sama dia bahwa sinar katoda ini mengandung partikel-partikel elektron bermuatan negatif ya. Partikel-partikel bermuatan negatif lah. Ya. Dengan eksperimen ini kemudian ia menemukan rasio E per M dengan menggunakan peralatan tambahan itu. Rasio antara E itu muatan elektron, M itu massa elektron. Sebesar, karena peralatannya masih belum sensitif zaman itu, nilainya 1,0 kali 10 pangkat 11 Coulomb per kilogram. Kalau sekarang, nilai E per M yang diterima adalah 1,758803 kali 10 pangkat 11. Ya. Dan selanjutnya dengan melakukan eksperimen mengganti-ganti jenis logam dari katode dan mengganti-ganti jenis gas dalam tabung, ternyata nilai E per M-nya tidak berubah. Artinya nilai E per M ini tetap. Tidak bergantung pada jenis logam katode dan tidak bergantung pada jenis gas dalam tabung. Akhirnya Thomson menyimpulkan bahwa partikel-partikel sinar katode yang bermuatan negatif ini
adalah unsur pokok dari semua materi. Karena tidak tergantung pada jenis logam dan tidak tergantung pada jenis gas. Kemudian ia menyebut partikel ini yang bermuatan negatif itu corpuscles. Sekarang kita menyebutnya sebagai elektron. Ya, nah. Kemudian dia sadar bahwa atom itu selalu netral. Jadi kalau ada elektron yang bermuatan negatif atau ada partikel bermuatan negatif, maka tentu ada partikel yang jumlahnya sama bermuatan positif sehingga dia bisa menetralkan muatan negatif dari partikel-partikel corpuscles. Akhirnya Thomson mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Atom berbentuk bola padat dengan muatan-muatan listrik positif tersebar merata di seluruh bagian bola. Muatan positif ini dinetralkan oleh elektron-elektron bermuatan negatif yang melekat pada bola seragam bermuatan positif tersebut. Seperti kismis yang melekat pada sebuah kue. Jadi kalau Anda beli kue, itu ada kismis yang berupa partikel-partikel kecil, itu diasumsikan sebagai elektron. Sedangkan kuenya sendiri, itu di situ tersebarlah muatan positif. Atau mungkin kalau kita lebih mudah bayangkan dengan semangka, ya. Kalau kita mungkin semangka itu berbentuk hampir bulat. Nah, daging-dagingnya itu terdistribusilah muatan positif yang akan dinetralkan oleh biji-biji. Biji-bijinya itu adalah elektron, ya. Dan dia akan dinetralkan oleh muatan positif yang tersebar merata di dalam buah semangka itu, dagingnya di dalam daging buah semangka. Kira-kira seperti itulah model atom Thomson. Kemudian rasio antara muatan elektron dan massa elektron ditemukan oleh Thomson, tetapi ia tidak dapat menemukan salah satunya, entah muatan elektron maupun massanya. Nah, orang yang berikutnya yang akan menemukan muatan dari elektron adalah Millikan, dengan melakukan percobaan yang dikenal dengan percobaan tetes minyak Millikan. Ya, bisa dilihat di halaman 406 ini. Ya, peralatannya. Nah, peralatannya seperti ini. Jadi di sini ada keping bermuatan positif negatif, ya, muatan positifnya di atas, kemudian dilobangin, kemudian disemprotkan minyak, ya, disemprotkan minyak. Apa yang terjadi kalau disemprotkan minyak dalam lubang itu? Terjadi gesekan dan minyaknya nanti akan bermuatan negatif, ya, dan sebagainya, ya. Nah, dari percobaan yang dilakukannya silakan dibaca saja di halaman 408 ini, ya. Di halaman 406 ini, Millikan berhasil menemukan muatan listrik sebuah elektron E, yaitu 1,002192 kali 10⁻19. Kita biasanya membulatkan dalam hitungan dalam 2 desimal, E sama dengan 1,60 kali 10⁻19 Coulomb. Ya, seperti itu. Itulah yang ditemukan oleh Millikan. Ya, jadi di dalam percobaannya Millikan menyelidiki beberapa ya semprotan minyak itu, dan selalu dia temukan dalam semprotan itu tidak pernah ada kelipatan pecahan dari partikel. Jadi misalnya 3,5 elektron nggak ada, ya 2,5 elektron tidak ada, tapi selalu kelipatan bulat dari elektron. Ya, muatan elementer. Nah, muatan elementer itu akhirnya ketemu sebesar ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah ke model atom Thomson yang menyatakan bahwa kalau kita bisa ibaratkan buah semangka itu kerasnya sama. Nah, Rutherford melakukan pertanyaan, betulkah atom yang dinyatakan oleh buah semangka itu kerasnya sama? Nah, dia kemudian melakukan percobaan bersama 2 asistennya, ya. Mengamati percobaan hamburan partikel alfa pada halaman 408, ya, alatnya. Jadi kalau buku pelajaran memang harus lengkap supaya orang bisa membayangkan. Nah, ini peralatan percobaannya. Ya, ini ada kotak timbal, dari sini partikel alfa dihamburkan, ya. Kemudian partikel alfa ini bermuatan positif, ya. Kemudian dianukan pada lempeng emas tipis sebagai atom, mewakili atom, dan kemudian diamati setelah mengenai lempeng emas. Ya, ternyata sebagian besar partikel alfa ini menembus
lempeng emas, ya, menembus lempeng emas. Tapi ada yang sedikit sekali dipantulkan. Ada sedikit sekali dipantulkan, ya. Jadi seperti ini. Jadi Anda bisa lihat nanti ini dipantulkan. Dan ada sebagian kecil dibelokkan. Ya, dibelokkan. Jadi masuk ke dalam, tapi dia tidak tembus lurus, tapi dibelokkan dengan sudut tertentu. Nah, dia menyimpulkan bahwa ini pasti dipantulkan oleh bagian yang keras. Ya, bagian yang keras ini nanti yang disebut dengan inti. Kemudian kenapa dibelokkan sedikit? Itu artinya kalau partikel lewat mendekati inti, dia akan dibelokkan, berarti terjadi gaya tolak-menolak. Nah, karena partikel alfa ini bermuatan positif, maka dia bilang pasti bagian yang terkecil ini bermuatan positif. Sehingga dia bisa ditolak. Ya, itulah. Nah, dari kesimpulannya, dari mengamati percobaan yang dilakukannya bersama dua asistennya, Rutherford menyatakan hukumnya atau model atomnya, ya. Itu. Jadi ini yang diamati oleh dia, ya. Sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Ya, berarti ini adalah bagian yang kosong. Jadi atom itu umumnya terdiri dari ruangan yang kosong. Sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan kembali. Nah, sedikit sekali partikel alfa ini dipantulkan karena dia mengenai inti yang ukurannya kecil dibandingkan ukuran atom. Kemudian sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Itu artinya partikel alfa ini sudah melewati inti yang kecil itu dan dia bermuatan sejenis dengan inti. Karena dia bermuatan positif berarti intinya bermuatan positif. Seperti yang sudah kita. Nah, berdasarkan hasil pengamatannya ia menyatakan model atom Rutherford sebagai berikut. Inilah model atomnya, ya. Semua muatan positif, jadi kalau Anda lihat di sini semua muatan positif, ini kebetulan kita bikin 6. Ya, dan sebagian besar massa atom itu berkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atom. Ini gambar ini tidak mewakili atom, ya. Ini sangat besar. Kalau mau mewakili seperti lapangan sepak bola. Ini ada lingkaran untuk meletakkan bola. Ini adalah pinggiran lapangan sepak bola. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Jangan dilihat di gambar ini. Ya, ini disebut inti atom. Jadi di mana berkumpul muatan positif ini disebut inti atom. Jadi waktu itu orang belum kenal proton, ya. Proton, neutron belum kenal. Pokoknya ini intinya bermuatan positif aja. Kemudian inti atom dikitari oleh elektron. Pada jarak yang sangat jauh, ya, sangat jauh. Jadi Anda bisa bandingkan dengan tengah lapangan sepak bola dengan pinggir lapangan sepak bola. Ya, di situ ruang kosong. Nah, elektron berputar pada lintasan-lintasan di pinggir lapangan sepak bola itu diibaratkan oleh Rutherford seperti planet. Planet-planet yang bergerak mengitari matahari. Jadi kalau ditanya model atom tata surya itu adalah Rutherford, ya, bukan Bohr, tapi Rutherford. Oke. Kemudian datanglah Bohr, ya. Datanglah Bohr. Nah, kelemahan model atom Rutherford pada saat itu ternyata apa? Tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau menurut model atom ini kan bermuatan positif, ya. Di sini ada elektron bermuatan negatif. Karena ada pengaruh gaya Coulomb, gaya Coulomb sebagai gaya sentripetal ini akan bergerak melingkar. Kan begitu. Nah, tetapi menurut Maxwell, elektron itu akan dipercepat karena ada gaya sentripetal, elektron dipercepat. Ya. Nah, menurut Maxwell kalau elektron itu dipercepat, pasti dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Pasti dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Sehingga energinya berkurang. Ya. Energinya akan berkurang elektron itu. Kalau berkurang, maka lingkarannya makin lama makin kecil. Nah, kan begini jadinya. Makin lama makin kecil. Karena berkurang. Makin lama makin kecil. Sehingga lintasannya bukan lingkaran, tapi spiral. Lama-lama dia bersatu dengan proton di inti atom. Ya. Tapi secara fakta,
atom itu stabil. Kalau ini kan atom tidak stabil. Ya, jadi Rutherford tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Bahwa atom itu stabil, dia akan selalu bergerak mengitari inti seperti planet, yang tidak pernah planet itu jatuh ke matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Ya, jadi kalau berdasarkan spektrum kita tahu bahwa karena dia rintasannya makin kecil, ya kan, maka dia akan memancarkan berbagai frekuensi, ya, bermacam-macam frekuensi secara smooth, kontinu, ya, karena dia berkurangnya secara kontinu kan ini. Itu. Tapi kenyataannya spektrum garis atau spektrum atom hidrogen itu berbentuk garis. Garis itu menyatakan diskrit, tidak kontinu, ya. Gitu. Jadi bertentangan dengan model atom Rutherford. Oke. Akibatnya Bohr kemudian ingin menyusun model atomnya, ya. Tapi sebelumnya dia ke Derek Balmer, ya. Jadi waktu itu spektrum garis atom hidrogen sudah diketahui orang, dan ini nggak bisa dijelaskan oleh model atom Rutherford karena dia diskrit, ya. Dan memang yang diamati pertama Derek Balmer. Ingat, Derek Balmer ini ada yang tidak bisa dilihat, ada yang bisa dilihat, ya. Nah, yang bisa dilihat ini diantaranya 4 panjang gelombang ini, ya toh? Itu ya, bisa dilihat di foto. Nah, kemudian kenapa disebut Derek Balmer? Karena fakta yang angka-angka ini di otak-atik sama Balmer ditemukanlah rumus matematik. Ya, jadi Balmer menemukan rumusnya itu secara matematik. Kemudian rumus ini kurang bagus untuk deret berikutnya karena ternyata deret itu bukan hanya Balmer aja, tapi ternyata ada lagi deret-deret lainnya, ya. Yang kalau disingkat dengan kata-kata adalah Li-Bapas Brapfun, Li Limans, Ba itu Balmer, Pas itu Pasken, deret Pasken, Bra Bracket, dan terakhir Pfund. Nah, supaya kita mudah menghafal, Rydberg kemudian menemukan rumus ini, ya. 1 lambda sama dengan R kali 1 N kuadrat min 1 M kuadrat. Dengan N-nya lebih kecil dari M, ya. Ini tetapan Rydberg, R ini besarnya 1,097 kali 10 pangkat 7 meter min 1. Misalnya deret Liman. Liman itu N-nya 1, ya. Jadi kalau Anda lihat deret Liman itu N-nya 1. Jadi N ini 1 diganti 1. Nah, M-nya harus lebih besar dari 1, jadi boleh 2, boleh 3, boleh 4. Balmer, N-nya 2. Jadi kalau Anda masukkan di sini, R kali 1/2 kuadrat, ya, dikurang 1 M kuadrat. M-nya lebih besar dari 2, jadi bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda menemukan Pasken N-nya 3, jadi 1/3 kuadrat. Bracket 1/4 kuadrat. Dan terakhir Pfund 1/5 kuadrat. Kemudian kasus yang sering di sini adalah menghitung panjang gelombang terpanjang, ya. Terpanjang, bukan terbesar biasanya, terpanjang. Kalau panjang gelombangnya terpanjang, berarti frekuensinya terendah. Karena berbanding terbalik, ya. Derek Balmer, bagaimana caranya? Nah, itu diperoleh dari garis pertama. Jadi M-nya untuk Derek Balmer, ya, M-nya ini harus 2 tambah 1, ya, N tambah 1. 2 tambah 1, 3. Jadi panjang gelombang terpanjang dari Derek Balmer dihitung dengan rumus ini. 1 lambda sama dengan R kali 1/2 kuadrat min 1/3 kuadrat, ya. Kalau misalnya kita mau hitung ini 1 lambda sama dengan, ya, ini R, ini disamakan ini 9, ini 4, jadi 36. Yang 4 dikali 9 dikurang yang 9 dikali 4. Ini hasilnya adalah 5R, ya, 9 kurang 4, 5/36. Maka lambda tentu harus dibalik, ya. Lambdanya pasti 36/5R. Nah, kalau tetapan Rydberg ini dimasukkan, ya, sebesar ini, maka akan ketemu panjang gelombang terpanjang itu adalah 656,3 nanometer. Nah, inilah
panjang gelombang terpanjang ya dari garis pertama. Panjang gelombang berikutnya tentu garis kedua. Garis kedua berarti 3-nya diganti 4. Ya. Garis ketiga 3-nya diganti 5. 5. Nah, kebalikan dari lambda terpanjang ada lambda terpendek. Kalau lambdanya terpendek berarti frekuensinya tertinggi. Bagaimana untuk deret Balmer? Diperoleh jika M-nya sama dengan taingga. Jadi garis yang terakhir kalau boleh kita bilang ya. Jadi M-nya sama dengan taingga. Ya Anda sudah tahu kalau sepertaingga itu 0. Jadi ini R 1/2 kuadrat dikurang sepertaingga kuadrat. 0 kan? Ini tuh 0. Jadi ini 1/4. Jadi ini sama dengan R/4. Sehingga lambda terpendeknya adalah 4/R. Nah, kalau tetapan Rydberg Anda masukkan, Anda dapat 364 ya, sekitar koma berapa gitu ya, nanometer. Nah ini ya. Inilah cara menghitung panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terendah dan panjang gelombang terpendek atau frekuensi tertinggi. Oke, kita bahas dulu contoh soal pertama. Ya. Diambil dari buku pelajaran Fisika Martin. Ya. Panjang gelombang terpanjang yang diamati dari suatu deret adalah 144 dibagi 7R. Dengan R adalah tetapan Rydberg. Deret apakah ini? Maksudnya apakah deret Lyman, ataukah deret Balmer, ataukah deret Pasken, atau deret Bracket, atau deret Froome? Nah, itu tentu ditentukan oleh N-nya kan? Kalau N-nya 1 Lyman, kalau N-nya 2 Balmer, dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini dia bilang panjang gelombang terpanjang ya. Artinya apa? M-nya itu sama dengan N plus 1. Tadi sudah kan M-nya sama dengan N plus 1. Selisih 1. Kalau panjang gelombang terpendek, M-nya taingga. Oke. Sekarang kita kerjakan dulu ini ya. Jadi ini 1/lambda sama dengan R. Ini disamakan penyebutnya. Berarti dikalikan dengan N kuadrat M kuadrat. Ya. Berarti 1 dikalikan M kuadrat dikurang 1 kalikan N kuadrat. Nah, begini. Nah, ini 1/lambda. Berarti lambdanya dibalik ya. N kuadrat M kuadrat per R kali M kuadrat kurang N kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, ya ini harus sama dengan diketahuinya berapa? Lambda terpanjang ya. 144 dibagi 7R. Ya, ini lambda terpanjang. Dan untuk lambda terpanjang, M-nya harus sama dengan N plus 1. Ya, M-nya harus sama dengan N plus 1. Oke, misalnya kita lihat pembilangnya. N kuadrat M kuadrat ini 144. Jadi N kuadrat kali M kuadrat harus sama dengan 144. Berarti kalau NM akar dari 144 ya 12. Nah, 12. Kemudian ini R sudah R ya. M kuadrat dikurangi N kuadrat harus sama dengan 7. Nah, kita coba-coba sekarang. Coba-cobalah. N berapa, M berapa, selisihnya 1 ya. M, N plus 1, hasilnya 12. Misalnya Anda coba juga, N-nya 1 dulu. Kalau N-nya 1 berarti M-nya berapa? 2 ya? Ya, 2 kan? Kalau saya kalikan, 1 kali 2, cuma 2. Nggak benar kan? Kalau Anda coba N-nya 2, berarti M-nya 3 kan? Masukin sini, N-nya 2, kali 3, berapa? 6, masih belum. Kalau kita naikkan lagi N-nya 3, berarti M-nya 4 kan? Nah, N-nya 3, M-nya 4, cocok. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, jadi N-nya sama dengan 3, saya dapat sudah.
Nah, saya cek di sini. Saya cek. Benar nggak? Oke, berarti M-nya 4 ya. Berarti 4 kuadrat dikurang N-nya 3. 3 kuadrat. Betulkah sama dengan 7? Ini 16 dikurang 9. Betul, sama dengan 7 ya. 7 sama dengan 7. Betul. Ya, dengan demikian kita tahu N-nya 3. 3 itu apa? Liba pas. Liman, Balmer, Pasken. Berarti ini deret Pasken ya. N-nya 3 berarti deret Pasken. Ini jawabnya ya. Jadi deret Pasken ya. Kita ke model atom menurut Niels Bohr. Ya, nih. Mengapa model atom Rutherford gagal menjelaskan kestabilan atom dan juga gagal menjelaskan spektrum garis atom hidrogen? Ya, kita tahulah ya. Ini kira-kira oleh Bohr seperti halnya radiasi benda hitam yang gagal dijelaskan oleh fisika klasik, karena fisika klasik selalu konsepnya itu spektrum kontinu, bukan diskrit. Nah, waktu Bohr hidup, teori diskrit oleh kuantum Planck sudah ada, sehingga Bohr berpikir bahwa mungkin model atom Rutherford ini harus digabungkan dengan konsep teori Planck, Planck-Einstein. Ya, itu Planck-Einstein ya. Yang Anda sudah tahu kan teori Planck-Einstein bahwa energi itu sama dengan Hf atau Hc per lambda. Kemudian energi terdiri dari lompatan-lompatan, ya kan? Misalnya energi pertama Hf, energi kedua 2Hf, energi ketiga 3Hf. Jadi kalau dia melompat selalu dari 1Hf ke 2Hf, tidak bisa 1,5. Itu makanya disebut lompatan. Ya, kuantum itu teori lompatan. Ya. Nah, karena itu kemudian berdasarkan anggapannya, kalau Anda baca nanti di buku pelajaran ini, berdasarkan anggapannya ini, akhirnya Bohr bisa menurunkan deret Balmer, ya, dia bisa menurunkan rumus deret Balmer secara fisika, bukan secara matematik seperti yang dilakukan oleh Balmer dan Rydberg. Itu hanya orang matematik yang ngotak-ngatik pola, melihat pola. Di matematik ada itu rumusnya ya. Biasanya disebut deret ya, melihat pola. Pola barisan, kemudian dirumuskan. Itu Balmer dan Rydberg. Ya. Karena itu setelah melalui itu dia bisa buktikan secara fisika. Ya, baca aja di buku itu penjelasannya ya. Nah, kemudian dengan diskusi dengan temannya, salah satu temannya, ilmuwan lainnya, ia begitu saja tanpa menjelaskan. Ya, itu membatasi harga momentum sudut. Ya, momentum harga sudut hanya boleh merupakan kelipatan bulat. Kelipatan bulat dari H coret. H coret itu H per 2pi. Jadi dia tulis kemudian momentum sudut itu MRV ya. N itu kelipatan bulat. N itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Bilangan asli H coret. Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan dua hal ini, dia membuat model atomnya seperti ini. Ya. Jadi, elektron itu bergerak dalam orbit-orbit melingkar di sekitar proton, ya, di bawah pengaruh gaya Coulomb. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya gambarnya seperti ini. Inti atom ada proton. Kebetulan kalau untuk atom hidrogen kan protonnya cuma 1 plus E. Elektronnya pun 1 mengitari, ya toh? Ya, taruhlah begini. Ini kecepatannya. Maka elektron itu bergerak mengitari. Nah, Anda sudah tahu kalau bergerak mengitari pasti ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini berasal dari gaya Coulomb. Makanya disebut di bawah pengaruh gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb sebagai gaya sentripetal. Kemudian yang kedua, elektron tidak bisa berputar di sekitar inti melalui setiap orbit. Jadi dia tidak bisa ini orbitnya ini terus nanti begini terus ini ya, enggak. Tapi hanya melalui orbit-orbit stabil tertentu. Ya, disebut orbit stasioner. Nah, di orbit stasioner ini berlaku fisika klasik. Karena energinya tetap. Ya, energinya tetap sehingga berlaku fisika klasik. Tapi kalau elektron ini pindah, ya, biasanya dia kalau melompat ke energi yang lebih rendah,
keadaan yang lebih rendah, dia akan memancarkan radiasi. Radiasi dipancarkan oleh atom ketika elektron melompat. Ini yang disebut kuantum. Dari suatu keadaan stasioner yang energinya lebih tinggi, dari kulit yang lebih luar, ke keadaan stasioner lain yang energinya lebih rendah, ke kulit yang lebih dalam. Ya, nah fisika klasik tidak bisa menjelaskan lompatan ini, karena itu dia bilang harus digabung kan. Kalau di orbit stasionernya fisika klasik bisa, tapi kalau dia sudah melompat, energinya tidak tetap kan, berubah. Maka kita harus menggunakan rumus Einstein tadi, ya Planck-Einstein. Ya, energi awal dikurang energi akhir sama dengan HF. Atau kalau pakai panjang gelombang, HC per lambda. Ya, tentu energi awal harus lebih besar dari energi akhir. Dan energi pada kulit ke N ini dihitung dengan rumus min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang ukuran dari orbit. Kalau orbit stasioner tertentu, berarti dia punya jari-jari kan? Jarak dari inti. Nah, ukuran dari orbit-orbit yang diperbolehkan ditentukan oleh momentum sudut orbital elektron yang begitu saja diambil oleh dia tanpa bisa menjelaskan, yaitu MVR sama dengan NH coret dengan N sama dengan 1, 2, 3. Itu ya. Ini nanti dibuktikan setelah kita belajar de Broglie. Jadi de Broglie baru bisa dibuktikan rumus ini secara fisika. Ya. Nah, kita akan menggunakan fisika klasik untuk menghitung energi kinetik, energi potensial, dan energi total. Jadi kita nggak menghafal rumus saja. Bisa aja rumusnya Anda lupa nanti, paling tidak Anda tahu cara menurunkannya. Jadi berapa energi kinetik? Misalnya ini ada elektron bergerak dengan kecepatan V. Ya, Anda sudah tahu rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Nah, sekarang bagaimana ngitung V-nya? Ngitung V-nya diperoleh dari menyamakan gaya sentripetal dengan gaya Coulomb. Karena gaya sentripetal ini berasal dari gaya Coulomb. Gaya sentripetal adalah mv kuadrat per R. Ya, Anda sudah pelajari di kelas 10. Gaya Coulomb sudah Anda pelajari di kelas 12 ini semester awal, yaitu K E kuadrat per R kuadrat. Nah, dari sini kita dapat mv kuadrat kan. Ini pindah ke sana. Atau dicoret lah. Ini coret 1. Nah, sehingga isinya mv kuadrat sama dengan K E kuadrat per R persamaan 1. Dengan demikian energi kinetik setengah mv kuadrat. Berarti ini dibagi 2 ya. Jadi ini hasilnya. Nah, inilah rumus dari energi kinetik. Yaitu K. K itu tetapan listrik ya. 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi K ini 9 kali 10 pangkat 9. Iya. E itu 1,6 kali 10 min 19. Iya. R adalah jarak elektron ke inti. Jari-jari atom. Ya. Oke, itu energi kinetik. Nah, bagaimana kalau energi potensialnya? Nah, energi potensial rumusnya Anda sudah tahu dari listrik statik. K kali muatan dibagi R. Muatannya muatan proton kali muatan elektron. Muatan proton plus, tapi muatan elektron min. Sehingga energi potensial dari elektron ini adalah min K E kuadrat per R. Ya, min K E kuadrat per R. Ya, ini K, ini plus kalau energi kinetik. Nah, energi total dijumlahkan. Ya, kalau kita jumlahkan, ini KE kuadrat per 2R dikurangi KE kuadrat per R. Nah, ini kalau mau disamakan penyebutnya, ini kalikan 2, ini kalikan 2. Nah, begini. Ya, sorry, ini bukan R kuadrat, R. Oke, jadi kalau kita jumlahkan, maka masih min ya, min yang menang. Makanya min, energi total min. Min KE kuadrat per 2R. Min ini artinya, kalau Anda ingin memindahkan dari kulit dalam ke kulit luar, perlu energi. Tapi kalau dari kulit luar ke kulit dalam, tidak perlu energi. Ya. Oke. Persamaan berikutnya yang penting adalah jari-jari atom. Jari-jari atom, jari-jari dari elektron maksudnya. Nah, kita sudah tahu dari Bohr, ya, pembatasan momentum sudut MVR sama dengan NH coret. Dari sini kita dapat V NH coret per MV ya, karena kita menghitung R kan. Ya. Jadi V-nya kita ambil ya.
V sama dengan H coret per M. R ini. MR ini, sorry. Salah, ini MR. Ya, jadi ini V-nya Indian. MR kan? Jadi V kuadrat, N kuadrat, A coret, M kuadrat, R kuadrat. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di persamaan satu tadi, ini MV kuadrat KE kuadrat per R. Yang didapat dengan menyamakan gaya sentripetal dan gaya Coulomb. Ya, nah, sekarang V kuadratnya saya masukkan ini. Nah, ini. Nah, kalau Anda lihat, ya, N kuadrat, H coret kuadrat per M kuadrat, R kuadrat. Ini tetap. Dari sini saya dapatlah perkalian silang ya. Ya, ini kan bisa dicoret ini 1 M-nya. R-nya pun bisa dicoret ini. Nah, jadi kalau kita kalikan silang MR KE kuadrat, MR KE kuadrat. Ini habis 1, N kuadrat H kuadrat. Didapatlah R sama dengan ini. Nah, kemudian kalau ini kita kasih nama A0, ini dikasih nama A0 ya. Maka didapatlah Rn sama dengan N kuadrat kali A0. Ya, ini adalah sebetulnya A0 ini maksudnya kulit pertama. Kulit pertama. Ya, kulit pertama. Jadi ini hasilnya 0,528. Ya ini, nilai ini maksudnya. Ini kalau Anda masukkan K9 H coret H per 2pi, hanya Anda masukkan, massa elektron Anda masukkan, K Anda masukkan, E Anda masukkan, Anda akan dapat hasilnya ini. 0,528 angstrom. Sehingga jari-jari pada kulit ke N adalah, untuk atom hidrogen ini ya, N kuadrat kali 0,528 angstrom. Jadi ini menandakan ada N ini menyatakan bahwa jari-jari atom bor itu terkuantisasi, diskrit. Ya, jadi jari-jari atom itu diskrit, artinya elektron hanya bisa menempati kulit-kulit tertentu. Gitu. Nah, dari sini kita dapat energi total elektron. Energi total elektron juga terkuantisasi. Nah, kalau kita substitusi Rn N kuadrat A0 ini ya, ke E, energi total tadi, kan, min KE kuadrat per 2R kan? Gitu ya. R-nya yang kita ganti. R-nya yang ini yang kita ganti. Nah, kita ganti ini. Nih. Ya, kalau Anda lihat. Ini R ini. Nah, ini R itu. Nah, akhirnya kan K bilang tetap, E bilang tetap, A0 bilang tetap. Jadi dia berbanding terbalik dengan N kuadrat. Sehingga akhirnya kalau ini semua dimasukkan, hasilnya ini. Energi pada kulit ke N adalah min 13,6 per N kuadrat. Ya, elektron volt. Dengan 1 elektron volt adalah 1,6 kali 10 min 19 Joule. Jadi terlihat di sini bahwa energi elektron atau hidrogen bor juga terkuantisasi, diskrit juga. Jadi misalnya Anda ingin menghitung energi pada keadaan dasar. Keadaan dasar itu maksudnya ground state ya, yang paling dalam ini ya. Atau keadaan tanpa radiasi. Jadi nggak mungkin lagi ada radiasi karena dia udah kulit paling dalam, nggak mungkin lagi pindah ke kulit lain. Nggak ada. Itu N-nya 1, E1. Kalau kita masukkan E-nya 1 kan ini 1 kuadrat. Dapat min 13,6 elektron volt. Ya, kalau di kulit kedua, E2, N-nya kita ganti 2 kuadrat. Hasilnya min 3,4 elektron volt. Nah, kalau sudah kulit paling luar, N taingga, maka dibagi taingga pangkat 2. Taingga pangkat 2, 0. Jadi ini hasilnya 0. Ya. Ini menunjukkan keadaan saat elektron keluar dari atom. Jadi ketika eta hingga 0 itu berarti elektron sudah keluar dari atom. Sudah tidak dibawa pengaruh proton. Jadi tidak lagi ada gaya Coulomb yang mempengaruhinya. Sudah lepas dari proton. Tapi dia masih belum bergerak. Ya. Dalam keadaan tidak bergerak. Jadi diam saja dia. Tapi sudah tidak bisa ditarik oleh proton. Ya. Nah, dari sini timbullah definisi energi ionisasi. Jadi energi ionisasi adalah energi minimum. Ini minimum ini. Yang diperlukan untuk mengionisasi elektron. Mengeluarkan elektron dari keadaan dasar. Jadi elektron dikeluarkan dari keadaan dasar ya. Seperti itu. Jadi misalnya ini kan ini muatan positif ya. Elektron. Nah, ini keadaan dasarnya nih. Ini N sama dengan 1 ya. Nah, ini elektron di sini dikeluarkan. Set dikeluarkan. Nah, ini kita perlu
memberikan energi 13,6 elektron volt. Ya. Nah, energi inilah yang disebut dengan energi ionisasi. Jadi dari kulit pertama ya, bukan dari kulit kedua ya. Bukan. Harus dari keadaan dasar. Ya, ini. Dari keadaan dasar. Keadaan dasar itu maksudnya N-nya 1. Ya, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk mengionisasi elektron. Apa artinya ionisasi elektron? Mengeluarkan elektron dari keadaan dasar, ya bukan dari keadaan yang lainnya, dari pengaruh proton. Jadi sudah tidak ditarik lagi oleh proton. Jadi nggak bisa lagi dia gerak melingkar. Ya, seperti itu. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Ya, kita ke contoh soal yang kedua. Diambil dari buku pelajaran fisika Martin. Ya. Jika atom hidrogen ditembak, elektron atom hidrogen itu akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya ini muatan proton, misalnya elektron itu ada di sini. Ya, kalau dia ditembak, berarti kan dia menyerap energi, dia akan pindah ke kulit yang lebih luar. Itu. Pindah ke sini. Nah, suatu saat elektron turun kembali ke tingkat energi yang lebih rendah. Ya, dia turun lagi. Nah, baru dia memancarkan radiasi. Akan memancarkan cahaya radiasi. Nah, tentukan ketiga panjang gelombang terbesar. Panjang gelombang terbesar yang dipancarkan atom jika atom kembali ke tingkat N sama dengan 1. Jadi ini N sama dengan 1. Nah, yang terbesar tentu dari 2 kan gitu. Taruhlah ini 2. Nah, ini yang terbesar. Lambda 21. Dari 2 pindah ke 1. Berikutnya adalah lambda 31. Berikutnya adalah lambda 41. Nah, kita disuruh menghitung 3 kan? Berarti lambda 21 berapa? Lambda 31 berapa? Lambda 41 berapa? Nah, kita tidak akan menghitung yang ini. Ini PR Anda di rumah. Saya hitung aja lambda 21 ya. Nah, kalau saya menghitung lambda 21, saya pakai rumus ini kan. Ya. Dari 2 ke 1, maka ini jadi E2 gitu. Kurang E1. Ya. Sama dengan HC per lambda. Kan gitu. Lambdanya lambda 21. Ini yang disuruh hitung kan. Berarti kalau saya tukar, maka lambda 21 secara matematik sebetulnya udah selesai kan. HC per E2 dikurang E1. Nah, secara matematik udah selesai ini. Ya. Nanti H kan diketahui, tinggal dimasukkan, C juga diketahui, 3 kali 10 pangkat 8. Tinggal ngitung E2 dan E1 kan, kurang, kita hitung di sini. E2 kurang E1. Nah, En itu kan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Elektron volt aja dulu. Berarti ini min 13,6 per 2 kuadrat ya, 2 kuadrat. Nah, yang E1, 1 kuadrat. Min 13,6 per 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung kan, min 13,6 dibagi 4 berapa? Ya. Atau kita biarkan dulu lah ya. Ya, kita langsung aja. 13,6 bagi 4 ya. Saya nggak ada, jadi saya terpaksa hitung di sini bagi 4. 3, 12, 3,4 ya. Jadi ini sama dengan min 3,4 ditambah 13,6. Jadi dia sama dengan 6 kurang 4, 2. 3 kurang 3, 10 ya. 10,2 elektron volt. Nah, ini. Cuman harus dijadikan joule kan. Berarti dikalikan dengan 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 min 19 joule. Nah, jadi hasilnya adalah 10,2 ya, elektron volt hilang dengan elektron volt ya. Ini faktor konversinya. 10,2 kali 1,6 kali 10 min 19. Ya, joule. Nah, ketemu. E2 min E1 udah ketemu. Tinggal masukkan. Jadi kalau kita masukkan, kita akan dapat yang ini bintang ini ya. Lambda 21 sama dengan H. H itu
6,6 kali 10 min 34 ya. H itu 6,6 kali 10 min 34. Nggak usah dihafal, itu diketahui memang. C 3 kali 10 pangkat 8. Sistem internasional kan? Nah, E2 min E1 ini. E2 min E1 ini 10,2 kali 1,6 kali 10 min 19. Nah, begini. Nah, ini kalau Anda hitung, ini hasilnya kira-kira 122 nanometer. Nah, seperti itu. Kalau Anda hitung itu kira-kira 122 nanometer. Itulah lambda 21. Nah, tugas Anda di rumah nanti gitu lambda 31. Berarti harus E3 dikurangi E1. Ya kan? Kalau lambda 41, E4 dikurang E1. Ini nanti kalau E3 ini 3 kuadrat. Kalau E4, 4 kuadrat. Ininya sama. Nanti tinggal masukkan seperti ini. Oke. Mudah-mudahan Anda mengerti caranya. Nah, sekarang kita ke nomor ketiga. Nah, buku penuntun Fisika Martin ya. Chemistry MCQ. Dalam transisi sebuah elektron atau hidrogen, ya, momentum sudut orbitalnya dapat berubah sebesar berapa? Ya. 1, 2, 3, 4. Jawablah A kalau 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, Anda sudah belajar bahwa menurut Bohr, MRV, momentum sudut itu diperbolehkan hanya kelipatan bulat dari H per 2pi. Nah, sekarang kita periksa 1 atau 3 kan gitu kan? Periksa 1 atau 3. Anda misalnya mau periksa 1. Oke, kita periksa 1 ya. Periksa 1. Ini yang ditanya kan ini aja. Ini kan dibilang momentum sudut orbital itu kan ini. Ini momentum sudut orbital kan? Momentum sudut orbital. Oke, H per 2pi. Jadi, kalau saya ganti N-nya 1, maka hasilnya adalah 1 kali H per 2pi. Ini adalah yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil. Karena tidak bisa lagi lebih kecil dari 1. Benar. Ya kan? Kalau nomor 1 benar, nomor 3 benar. Nggak usah diselidiki ya. Silakan dicek sendiri ya. Karena nomor 2 kita periksa. Ya, karena kita sudah punya 1, 3 kan. Nomor 2, ya, 3H per 2pi. Itu kan artinya hanya N-nya 3 ya. Ini kan N-nya 3. Ini artinya N-nya 3. Ya. Jadi benar juga. Ya, karena kalau kita ganti N-nya 3 apa? 3H per 2pi. Pas. Ya. Jadi N-nya 3. Jadi benar juga. Jadi kalau gitu, kita udah punya 1, 2, 3 benar kan? Oke, sekarang kita periksa nomor 4. H per 4pi. Bisa nggak H per 4pi? Nggak bisa. Paling kecil H per 2pi. H per 4pi ini lebih kecil dari H per 2pi. Jadi nggak mungkin. Ya, ini udah yang terkecil. Ya, N sama dengan 1 ini. Kalau ini kan artinya N-nya sama dengan setengah. Ya kan? Berarti nggak bulat ya. Berarti salah. Ya, 4 salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3. A. Ya, jadi jawabannya A. Jadi ini nggak mungkin betul, karena ini berarti N-nya lebih kecil dari 1. Nggak mungkin. Ya kan? Ini hanya 1. Ya, ini tadi hanya 3. Ini hanya 2. Kalau Anda kasih 2 kan? 2H per 2pi. Jadi H per pi. Gitu. Oke, satu lagi nomor yang terakhir. UM-UGM 2019. Ya, nah di part 2 ini sudah selesai. Di part 2 kita akan latihan soal yang lebih sukar mungkin ya. Kita akan mengenai ke fisika klasik. Ya, fisika klasiknya. Karena kadang-kadang itulah fisikanya kan. Menurut teori atom Bohr, jika jari-jari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 1 adalah ini, ya berarti R1 diketahui kan. Ya, N kuadrat kali R1 ya. 1 kuadrat kali R1 ya toh. Berarti R1-nya tahu. 0,0529 nanometer. Maka jari-jari orbit elektron pada keadaan N5. Ya tinggal gampang kalau R5 kan. N-nya diganti 5. Berarti 5 kuadrat kali R1. Berarti 25 kali 0,0529 nanometer. Nah, tinggal Anda kalikan aja. Ya, Anda kalikan coba. 0,0529 dikalikan dengan 25. Kan gini. 5, 4, 4, 1, 2, 6.
8, 1, 5, 10. 5, 2, 1, 2, 1, 3, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 koma. Nah, jawabannya B. 1 koma cuma B ya, nggak usah dilihat belakangnya. Pokoknya 1 koma cuma B. Jadi kalau Anda lihat juga memang 1,32 ya. Jadi hasilnya adalah 1,32 nanometer. Jadi jawabannya B. Ya, inilah yang bisa kita berikan untuk part 1, part 2 nanti kita akan latihan soal-soal, baik soal teori yang diambil dari UN maupun soal tentang fisika klasiknya yang agak lebih sukar ya, dalam bentuk pilihan ganda yang kita ambil dari soal-soal dalam negeri dan luar negeri. Ya, kali sini sudah muncul nih UGM 2019 yang terbaru kan. Kemudian ini chemistry multiple choice question dari India ini. Ya. Kemudian ini soal buku pelajaran nomor yang 21 soal buku pelajaran karena contoh soal. Oke, terima kasih. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak tertinggal dengan materi yang akan kami load khususnya bagi kelas 12. Kami akan berusaha menghabiskan fisika ini ya. Yang penting hanya fisika inti. Berarti kalau fisika inti ini selesai, maka pelajaran semester 2 kita anggap selesai. Karena sisanya itu adalah teori. Misalnya sumber energi, Anda tinggal baca saja. Ada sumber energi terbarukan, ada tidak terbarukan, mudah itu. Ya, dan yang sebelum ini adalah tentang tentang digital itu dibaca saja. Ya. Tidak, itu juga keduanya juga tidak populer di soal SBMPTN. Mungkin hanya di soal UN itu yang akan keluar. Ya, jadi dengan demikian fisika saya anggap selesai. Mungkin saya akan selesaikan matematik peluang untuk kelas 12 dan kemudian soal matematikanya ya. Soal matematika wajibnya ya. Ya itu yang bisa saya lakukan dengan sisa waktu ini. Mudah-mudahan saya bisa ngebut untuk menyelesaikannya. Tetap semangat belajar di rumah secara mandiri pada musim ini dan sukses selalu bersama Anda. Saya Martin Kaminan.